Oke, lanjut ke pertanyaan ke-31. Ini pertanyaan dari Yati. Semoga Pak Alex dan Mbak Dia sehat selalu. Amin. Semoga panjenengan juga sehat selalu, Mbak. Saya mau tanya Pak Alex, mungkinkah jejak kaki yang menempel di tebing yang dilihat tim SAR itu jejak kakinya Gagah, tetapi dia gagal turun dan jatuh ke jurang? Tidak mungkin. Yang pertama sepatu, karena sepatu Gagah itu bukan jenis sepatu yang sama yang saya pakai. Kalau sepatu yang saya pakai itu kan jenis PDL, sepatu lapangannya tentara ya, karena saya waktu itu lebih suka memakai perlengkapan ABRI second, harganya lebih terjangkau dan lebih lebih meyakinkan gitu ya. Dengan harga terjangkau saya bisa mendapatkan hasil maksimal, itu perlengkapan ABRI. Itu pun second gitu. Jadi faktor yang pertama karena jenis jejaknya itu adalah jejak sepatu PDL. Soalnya beda. Soalnya beda, sangat beda. Jadi sol yang sepatu PDL itu sangat jelas gitu ya, dan kalau kena tanah membekas atau gitu ya bekasnya itu jelas. Dalam ya. Dalam dan jelas. Itu. Yang kedua, skillnya juga tidak mungkin si Gagah ini, karena apa? Dia menuruni jurang yang belum terlalu tinggi aja sudah jatuh, apalagi tebing itu. Saya aja tidak akan berani. Jadi melihat itu, aduh ini sudah tidak bisa gitu. Saya kira setiap orang punya seperti itu ya, tahu batas bisa dan tidak. Jadi saya yakin dia tidak akan mencoba karena itu tidak masuk di akal. Katakan begini, Anda pernah ke Grojogan Sewu di Tawangmangu? Ya, namanya Grojogan Sewu ya. Terpikir tidak untuk memanjat itu? Pasti tidak. Saya juga tidak soalnya. Ngeri lihat aja. Iya, baru lihat aja, aduh ini tidak mungkin. Udah kita lupakan, kan gitu. Kalau kita mau ke sana berarti kita akan mencari rute yang beda, jadi melambung. Tapi yang ditemukan tim SAR itu tidak, itu jelas di situ, jelas di tebingnya yang kalau hujan ada air terjunnya itu, gitu. Oke, berikutnya ini ada 2 pertanyaan, Mas. Ya. Dari orang yang sama, dari Gebi Turin. Ini berarti pertanyaan ke-32 dan 33. Yang ke-32, Pak Alex mau tanya, apakah kalau sudah tidak bernafas dan sudah kaku masih bisa mengalami mati suri? Thanks. Ya, kalau berdasarkan pembicaraan dengan dokter ketika saya di Trengguli itu, saya kan bilang, kan ditanya, kok kamu bisa menyimpulkan dia sudah mati? Itu bagaimana? Tubuhnya kaku. Dokter itu menjawab, orang bisa kaku karena dingin loh. Itu. Nah, oh begitu ya. Jadi orang bisa kaku karena dingin. Kemudian soal nafas, sudah dicek nafasnya, sudah pakai apa ngeceknya? Pakai nadi. Nah, mati suri itu nadinya begitu kecilnya sehingga bisa tidak terdeteksi dengan ini, gitu. Jadi denyut ini bisa dianggap hilang, padahal dengan alat tertentu. Jadi dinyatakan mati suri itu secara medis, gitu. Jadi untuk itu dibutuhkan alat. Nah, yang meyakinkan bahwa itu mati suri adalah pupil mata. Kan ditanya, pupil matanya gimana? Nah, saya bilang mengecil. Itu karena memang yang saya lihat mengecil. Oh, salah, itu berarti belum meninggal. Kalau meninggal pupil matanya membesar. Gitu ya. Jadi kondisi kalau soal kaku dan tidak ada nafas yang terdeteksi itu
kalau yang saya tangkap dari pembicaraan dengan bapak-bapak dokter di rumah sakit Trengguli waktu itu, yaitu memang kondisinya mati suri bisa seperti itu dalam cuaca dingin maksudnya. Ini ke 33 ya, ya. Masih dari Mbak Gebi. Nggak tahu Mbak apa Mas ini. Tanya Pak Alek, pernah tidak mendapat pendampingan dari psikiater setelah peristiwa Gunung Slamet itu? Terima kasih. Pernah, dan saya perlu berterima kasih dengan banyak pihak ya. Jadi kalau tidak salah yang dikirim ke saya itu 2 polwan, mungkin dari Polda, karena itu dikirimnya setelah saya ketemu sama Bapak Sunaryo dan kita ngobrol apa yang dirasakan dan sebagainya. Lalu datang 2 polwan, besoknya kalau nggak salah, besoknya itu datang 2 polwan bilang kami dari Polda ya, barangkali itu atas inisiatif beliau ya. Nah yang dilakukan ya kita ngobrol apa yang dirasakan, itu sampai saya menangis. Jadi memang saya disuruh cerita sampai menangis. Kemudian ya banyak saran yang diberikan. Satu itu, kemudian yang luar biasa ya, selain dia bisa agak meringankan beban itu, dia bisa memijat saya karena kaki saya bengkak. Jadi kaki saya bengkak semua itu. Bahkan sepatu itu bisa diambilnya kan dengan cara digunting. Saking banyaknya saya jatuh ke jurang kan, kedua kaki itu sangat bengkak. Nah itu dia dipijat, tapi jadi ini misalnya kaki ini misalnya kaki saya, dia tidak menyentuh begini, tapi cuma begini, tapi hawa panas, pakai tenaga dalam ya nggak tahu itu tenaga apa, tapi itu rasa hangat dan seperti diurut dari atas ke bawah. Itu sangat membantu membuat bengkak itu kempis ya. Dua orang polwan ini yang saya juga sebenarnya pengen ketemu, tapi kalau sekarang mungkin kalau masih ada, mereka berdua sudah sepuh ini, tapi waktu itu masih cantik-cantik. Kemudian dokter di sana, jadi orang lain yang saya pengen bertemu juga itu Ibu Siti Rohmah. Ibu Siti Rohmah ini direktur rumah sakit Trengguli pada saat itu. Dia melakukan satu kebijaksanaan, jadi memberi satu kebijakan yang mungkin jarang sekali diambil tanpa empati yang sangat besar. Jadi dia bertanya pada salah satu teman yang menengok saya, teman kuliah, nanti tanya, kamu apanya Mas? Saya temennya. Sedekat apa temennya? Oh saya sangat dekat. Itu namanya Abdul Ghafur. Abdul Ghafur ini sudah almarhum ya. Ditanya, kalau Mas Alek itu lagi stres, apa yang bisa meringankan dia? Itu dia terus cerita, oh dia itu rockmania Bu. Jadi kalau dia lagi marah, lagi apa itu dia muter lagu rock keras-keras. Oh gitu ya. Nah karena itu beliau menyediakan satu kamar khusus, di mana kamar yang kiri dan kanan saya itu tidak boleh ada pasien. Jadi berarti dia sediakan 3 kamar. 3 kamar, satu yang di tengah itu untuk saya, dan saya boleh mutar musik keras-keras. Itu musik rock. Bayangin di rumah sakit ada pasien yang boleh muter lagu keras-keras sama beliau ini. Itu juga ya, juga satu terapi gitu. Dan rasanya setelah beberapa hari memang jadi ringan, jadi lebih ringan. Begitu. Lanjut nggih. Ya. Dari Umi Holipah. Berarti ini
Pertanyaan ke-33. Seandainya Pak Dialek tidak bilang pada Gagah kalau Iqbal sudah meninggal, apa mungkin Gagah akan nuruti Pak Dialek untuk turun? Enggak mungkin. Karena apa? Karena saya aja omong apapun, pertanyaannya adalah kamu kok turun, Iqbal bagaimana? Jadi sudah saya bujuk, ayo turun, nanti tak ceritain di bawah. Enggak mau. Jadi kenapa kamu turun gitu. Jadi dia sudah curiga, tidak mungkin saya turun tanpa satu sebab, dan dia curigai sebabnya adalah Iqbal sudah meninggal, karena dia tahu betul Iqbal patah tulang punggungnya gitu. Jadi enggak mungkin. Oke, lanjut pertanyaan ke-34 dari Brands Oi. Salam lestari dari Boyolali, Pak D. Salam lestari. Mau tanya, Pak D, apakah Pak D sempat memeluk jenazah almarhum Iqbal untuk terakhir kalinya saat Pak D tahu beliau sudah meninggal, ikut merasakan sedih yang begitu hebat saat di kejadian ini? Bukan hanya meluk, saya pukul-pukul dadanya, saya teriak-teriakin, saya guncang-guncang, saya peluk, bahkan saya beri pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Jadi saya lakukan apapun lah, kayak orang gila kalau sekarang ini. Karena apa? Karena meskipun saya tahu, saya merasa bahwa pada akhirnya sahabat saya ini akan meninggal, tapi kan yang bikin shock itu saya kayak dilimpe. Kalau orang Jawa bilang dilimpe. Jadi dilimpe itu apa bahasa Indonesianya? Seperti kematian itu mencurinya gitu loh. Dicuri dia dari pelukanku yang aku jaga betul, supaya karena dia sudah pesan ya, nanti kalau aku meninggal dibeginikan. Yang aku bayangkan kan begini, aku bisa pegang tangannya, kemudian bilang memperkuat dia sampai kemudian dia meninggal gitu ya. Tapi itu nggak terjadi gitu. Nah, itu yang membuat shock. Nah, shock ini yang membuat saya memukul-mukul dadanya, mengguncang-guncang, memeluk dan sebagainya. Kemudian bahkan memberinya pernapasan buatan dengan mulut ke mulut itu yang kita tiup itu. Dan itu nggak berhasil. Gitu, Mas. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-35. Pertanyaan dari Don, Sulawesi Tenggara. Halo, Bang. Halo, Bang Don. Saya punya pertanyaan khusus buat Mbak Dia. Apa ini? Biasanya wanita pemain karate itu jiwanya tomboy. Kok Mbak Dia tomblok, kayaknya penyayang banget ya sama suaminya. Dan mengapa Mbak Dia tomblok bisa jatuh cinta sama Bang Alek? Jangan bilang chemistry-nya hanya persoalan karate saja ya. Pasti ada hal lain. Oke, ini yang pertama, biasanya wanita pemain karate itu jiwanya tomboy. Kok Mbak Dia tomblok, kayaknya penyayang banget. Piye Mas? Aku tomboy Mas. Bener itu Bang Don. Nih kamu nggak boleh komentar. Ini tak ceritain Bang. Jadi suatu ketika kami harus mengofficially anak-anak kecil bertanding karate di Cirebon. Nah, ketika kita di stasiun, kita dipalak. Saya kalau berhadapan dengan pemalak itu ya tak ikutin Bang, selama masih bisa ditolerir. Jadi minta rokok satu tak kasih, terus minta duit. Nah begitu mulai minta duit, kan kelihatan mereka ini mabuk. Ada dua orang ya. Dijepit saya. Jadi saya ngobrol sama
dia ini kemudian dijepit 2 orang preman itu yang badannya gede-gede. Nah ketika sudah sampai uang, minta uang, ini nih mulai begini-begini, sikat aja. Loh saya itu menjaga itu tadi supaya tidak terjadi perkelahian Bang, karena melihat dia, loh dia itu enggak, malah ayo sikat aja, nanti Mas 1 aku 1. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu pakai pakaian pegawai negeri. Waktu pegawai negeri kan kita waktu itu belum punya mobil, dia naik bis. Nah ada preman di belakang dia, itu mau menggerayangi dia Bang. Dia tarik tangannya tuh, dihajar habis-habisan itu, pakai ini naik jok. Ya dia langsung naik jok, itu langsung dipukuli itu sambil diancam, kamu turun apa tak hajar. Nah sopir kemudian kru bis itu kan semua kenal dia juara Asian Games, SEA Games, dia juara SEA Games karate, itu kan tahu semua. Makanya terus si preman dikasih tahu, belum tahu kamu siapa itu juara karate. Akhirnya si preman ini turun. Jadi kalau tomboy wah betul. Makanya saya juga heran, kenapa kita nggak duel aja. Bang Don percaya kalau aku kayak gitu Bang. Ya terserah Bang Don, tapi itu yang aku alami. Jadi kadang-kadang aku itu takut sama dia. Kalau aku menyakiti hatinya, jurusnya keluar. Tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty ya Mas. Iya, ini gampang nangis dia. Gampang nangis, gitulah. Itu terus ya kalau ditanya Bang Don kenapa bisa jatuh cinta sama Mas Alek, mungkin karena ini ya, witing tresno jalaran ora ono sing liya. Awal jatuh cinta karena tidak ada yang lain, enggak, bercanda Bang Don. Jadi kenapa bisa jatuh cinta, itu pertama beliau itu mengajari saya banyak hal yang saya belum pernah tahu. Itu terus menjadikan saya itu jadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang sabar, ikhlas berbagi. Nah itulah, karena nggak semua laki-laki seperti itu gitu menurut saya loh ya. Selama saya menjalani hidup itu belum pernah ketemu lelaki yang seperti ini. Itu Mas, terima kasih ya. Oke, yang terakhir ini buahnya ini dari Kuchiose Edo Fensei. Nah ini banyak. Jadi yang pertama, saya merasakan apa yang Pak D rasakan setiap kali Pak D cerita. Saya ngerasa sakit sendiri. Terima kasih. Saya seakan langsung merasa seolah-olah saya ada di posisi Pak D Alek. Pak D Alek, salam kenal. Salam kenal kembali. Aku Edo dari Jakarta. Aku mau nanya terus. Monggo, selama saya bisa jawab. Adakah rahasia yang Pak D Alek nggak bisa ungkapkan tentang tragedi yang menimpa dua sahabat ini? Saya sangat yakin seperti yang disampaikan Pak D Alek, bahwa setiap orang yang meninggal, roh itu urusan Tuhan dan nggak ada hubungannya lagi di dunia. Dan apabila ada yang menyerupai kedua sahabat itu adalah penyaruan bangsa jin untuk mengecoh manusia. Salam lestari Pak D dan Bu Dia. Ya, itu saya jawab dulu aja ya. Saya sependapat. Sependapatnya karena saya itu bukan orang yang tekstual. Jadi apa buku saya baca atau bahkan Alkitab saya baca terus saya menjadi percaya begitu saja, tidak. Tetapi saya lebih mempercayai peristiwa-peristiwa empiris gitu. Nah, berdasarkan pengalaman empiris saya, memang sebagian besar fenomena gaib itu
perilaku jin. Perilaku jin di mana tujuannya adalah untuk menggoyahkan manusia, menggoda manusia, dan mereka punya kelebihan dalam banyak hal. Misalnya mereka bisa telepati, jadi mereka bisa mengirimkan pesan seolah-olah itu bisikan atau wangsit atau apa, itu saya tahu betul. Iya, bisa begitu. Jadi orang ditipu dengan cara itu bisa. Bisa ditipu dengan persepsinya sendiri. Jadi dia bisa menyerupai sesuatu yang menakutkan kita atau sesuatu yang menggiurkan, misalnya dalam bentuk cewek yang cantik tapi ternyata dia berjalan menuju jurang kan. Saya kira begitu, memang begitu. Dan roh itu saya yakin begitu meninggal memang kita putus kontak, terutama setelah 40 hari. Yang bisa dihubungi dalam 40 hari pun tidak semuanya, hanya apabila dia punya punya stimulus yang kuat, sesuatu yang membuatnya urusannya kayak belum selesai gitu. Jadi misalnya begini, ada seorang tua meninggal mendadak, tetapi dia punya sesuatu yang mau diberikan atau disampaikan pada anaknya. Nah, stimulus ini karena Tuhan itu Maha Kasih memungkinkan untuk terjadi interaksi. Paham ya? Nah itu. Tetapi ini hanya 40 hari setahu saya. Selepas itu nggak bisa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Berdasarkan pengalaman empiris, itu ayah saya sendiri. Jadi ayah saya meninggal. Ceritanya begini. Ayah saya kan Kristen. Sebelum meninggal, dia, ini saya sampaikan apa adanya ya. Sebelum meninggal dia mengaku bisa melihat beberapa sosok, dan dia tanyakan, itu sosok itu ngaku temenmu siapa itu? Nah gitu ya. Kemudian dia bilang bahwa saya ngobrol sama sosok itu dan rasanya tenang sekali. Terus dia menolak pendeta. Aku nggak maulah dikunjungi pendeta. Aku mau kamu bikin aku menjadi pemeluk kejawen. Lalu saya terangkan, kejawen itu bukan agama, Pak. Jadi kejawen itu tidak bisa orang dibaiat menjadi oke, dengan ini kamu menjadi seorang Jawa, tidak bisa, karena ini cultural, ini semacam budaya, ini pemikiran. Jadi spiritualitas. Jadi kita memandang diri kita, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Nah ini kan bukan agama, karena kalau agama kan lengkap dengan kaidah-kaidahnya. Kalau kejawen itu kan sama dengan keharingan, sama dengan kalau disebut agama ya agama-agama kuno itu, kepercayaan itu tidak bisa. Akhirnya beliau meninggal itu tanpa didoakan pendeta. Setelah meninggal baru didoakan. Nah, selang beberapa hari itu saya, kemudian almarhumah ibu itu selalu mimpi. Nah, anehnya dalam mimpi itu kan intinya begini, bapak itu minta tolong, aku tolong disempurnakan dong, aku nggak tahu ini harus kemana, intinya begitu. Begitu kita bangun dari mimpi, baik saya maupun ibu, baunya bapak. Jadi bapak itu punya bau khas sebelum meninggal itu. Baunya bapak itu tercium, seluruh rumah bisa mencium. Nah, tetapi ini kan hanya beberapa hari, jadi belum 40 hari akhirnya dia bisa diruat ya. Akhirnya ada om saya yang pendeta itu bisa meruat beliau ini. Jadi berdasarkan pengalaman empiris ini, saya bisa sampaikan bahwa roh itu setelah meninggal ya memang beda, dunianya sama jin itu beda. Mereka langsung menuju ke arah Tuhan. Kalau jin itu masih seperti kita dan jin sama-sama masih hidup di dunia, tetapi punya batasan umur tertentu, dimensi hidup yang juga berbeda. Jadi mereka tidak tampak oleh kita, gitu. Mereka bisa melihat kita,
tapi tidak bisa menampakkan diri. Untuk mereka menampakkan diri aja itu dibutuhkan energi yang luar biasa bagi mereka, dan nasib sial bagi kita itu nasib sial atau untung gitu. Sudah. Masih dari Mas Edo Ya. Salam lestari Pak Dialek dan Bude Dia. Aku dari Jakarta dan aku bukan pendaki, tapi aku suka cerita Pak Dialek. Aku mau nanya, adakah firasat bahwa jasad Gagah ditemukan oleh tim SAR pada waktu itu, tetapi disembunyikan atau disenyapkan supaya Pak Dialek diam? Tidak mungkin. Pak Dialek diam demi menjaga nama baik Gunung Slamet tersebut. Mungkin kalau jasad Iqbal dibawa oleh sosok tersebut, yang buat saya penasaran ini jasadnya Gagah pribadi yang menjadi tanda tanya di benak saya. Ya, jadi begini, ketika tim SAR itu mau sampai ke atasnya Curug Minger, lokasi di mana Iqbal jatuh dan meninggal, tim SAR ini mencium bau bangkai, tetapi itu dicari baunya ada, wujudnya nggak ada, jadi bangkainya nggak ada, baik binatang maupun manusia. Jadi tetap ada baunya, tapi wujudnya nggak ada. Nah, sudah. Saya tahu ini karena apa? Karena di rumah sakit itu juga didirikan posko dengan memakai HT, ya. Jadi saya tahu proses pencarian itu karena itu. Kemudian komandonya adalah berbunyi, ya sudah lanjutkan sampai ke lokasi. Nah, kemudian sampai di lokasi itu muncul lagi bau, tetapi ini baunya lebih keras. Padahal itu jauh ya. Jadi mereka berjalan, ini nggak usah diceritakan jalannya karena ini nanti terlalu lama. Lokasi bau tadi sudah ditinggalkan, ini sampai ke lokasinya Iqbal yang tidak ada itu, tapi kan waktu itu masih dicari memang. Nah, tiba-tiba muncul bau yang keras. Bau yang keras, kemudian wah itu ramai sekali. Jadi perintahnya dari bawah, perhatikan lalat berkumpul di mana. Kemudian yang di lapangan bilang lalat menyebar. Jadi lalat itu tidak mencium bau itu, tapi semua anggota itu mencium. Lalu muncullah itu sosok yang tinggi dan menggendong jenazah itu. Nah, ini digendong ke arah puncak. Jadi dia terbang ke atas pohon, nah itu ditembak dor itu ya, tembus. Nah, mereka lapor, waduh tembus. Ini terus terbangnya ke atas, ke arah puncak. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa gunanya mereka bawa jenazah, saya nggak ngerti tujuannya apa. Tapi yang jelas ini menggoyahkan mental semua yang mencari tim SAR itu. Satu peleton terdiri dari 11 orang. Ya, saya ingat betul itu 11 orang. Ini semuanya jadi kacau. Jadi yang di bawah komandonya berbunyi, kita itu sudah habis waktu dan dana, itu harus bisa direbut gitu. Karena pencarian ini sudah terlalu lama, sudah makan banyak biaya, melibatkan banyak orang, tidak bisa berhenti tanpa hasil, apalagi sudah tampak seperti itu. Harus direbut lah. Tapi yang di lapangan kan tidak bisa. Lawang yang digendong ini berada di atas pohon, tidak dilepaskan gitu, dan dibawa terbang, ditembak nggak apa-apa gitu, tembus pelurunya gitu. Jadi bukan memantul, tapi ini tembus kayak menembak angin. Dan memang ini transparan, jadi kelihatan jelas. Tapi misalnya ini ada pohon ya, ini sosoknya, pohon yang di belakangnya itu tetap kelihatan gitu ya. Jadi ini jelas makhluk astral gitu, tapi berbau gitu. Lanjut.
Aku pernah simak video sebelumnya waktu Pak D bilang katanya tim SAR menemukan jasad Gagah pribadi, tapi Pak D mengelak. Mungkinkah Gagah ditemukan tapi disembunyikan demi berbagai pertimbangan? Itu dalam konten mana? Saya tidak pernah mengelak ya. Jadi saya ceritakan apa adanya, dan saya kira beberapa kali ada reaksi dari keluarga maupun dari tim SAR, atau kalau bukan tim SAR minimal itu keluarganya tim SAR yang menceritakan kembali yang dikisahkan sama yang mencari itu. Tidak pernah tim SAR menemukan jenazah Gagah ataupun Iqbal. Jadi dua-duanya memang tidak bertemu. Kalau bau ya, dan kalau penglihatan, kalau yang dilihat itu jenazahnya Iqbal. Kenapa bisa saya konfirmasikan itu jenazahnya Iqbal? Karena rambutnya beda, tingginya beda, rambutnya beda. Iqbal itu rambutnya ikal, sedangkan Gagah rambutnya lurus gitu. Pakaiannya juga beda. Iqbal itu telanjang. Kenapa bisa bilang telanjang? Karena semua pakaian ditemukan dan mereka memang melihat yang digendong itu telanjang gitu. Jadi saya tidak pernah mengelak, apalagi kalau ada konfirmasi dari tim SAR ya. Bahkan lihat konten yang Limpak Tepus enggak, di mana ada beberapa orang yang sama-sama mengaku menemukan saya juga tidak mengelak. Itu bisa aja itu benar, tapi yang saya alami rasanya bukan seperti itu gitu. Jadi Pak Warsito bilang dia yang menemukan saya. Kemudian Pak Tarsidi anaknya itu juga mengaku beliau yang menemukan, bahkan menggendong saya. Tapi perasaan saya itu jalan sendiri gitu. Jadi kalau saya ya udah anggap saja semua benar, tapi kita sodorkan fakta-fakta tentang mana yang benar, mana yang terjadi, dan mana yang yang fata morgana. Ya udah biarkan penonton yang menentukan. Ini kan seperti makanan prasmanan yang kita sediakan di meja. Ada ini, monggo silahkan. Itu bahkan berasumsi saja saya tidak berani. Itu. Lanjut ya Mas. Ya. Dari Andriana Kinanti. Pasukan anti skip hadir Pak Dalek dan Bunda Dia. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mau tanya, apa yang membuat Pak D jatuh cinta sama Bunda Dia? Bunda Dia bagi resep biar awet muda, cantik dan glowing. Apa yang membuat saya mencintai dia itu terutama itu adalah dia itu orang yang total gitu. Jadi kalau dia meyakini sesuatu maka dia siap apapun resikonya. Jadi terus terang ya, misalnya memilih saya itu kan satu resiko yang cukup besar. Jadi tentu saja keluarganya tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Pada waktu itu saya sudah punya anak-anak. Sama itu. Yang kedua, dia juga orang yang mau berkorban, berani berkorban untuk orang lain. Kadang-kadang untuk orang yang tidak dia kenal. Jadi gambarannya begini. Soalnya sering sih saya nyentrik begitu. Jadi ada orang gila. Ini contoh real ya. Ada orang gila yang telanjang di jalan. Saya berkomunikasi, ayo loh ke rumah saya, nanti tak kasih pakaian. Ya sudah, tak suruh mandi, tak kasih makan, tak kasih pakaian. Mungkin kalau orang lain dia akan mengeluh, apa-apaan ini orang gila dibawa ke rumah, kan begitu. Ini dia tidak. Jadi kadang-kadang saya juga bawa gelandangan yang tidak diurusin gitu ya, sudah tua gitu.
sudah sakit-sakitan, bahkan sudah berak di tempat, dia bisa merawat, dan itu mengharukan saya. Mencari, menurut saya sih ya, mencari wanita yang bisa melayani orang yang bahkan tidak dikenal itu luar biasa, sangat jarang. Jadi ini makhluk langka bagi saya. Nek nggak ditanya gitu nggak ngomong ya? Ya enggak lah, ngapain? Loh, tak tanya saya enggak gitu. Ya. Tapi kok ini kok ngomongnya ya, bisa kalau bikin... ditanya langsung begini kan ini ya gengsi ya, masa saya harus mengakui sama dia aku cinta padamu kan? Kan bikin aku di sini ada bunga-bunganya, ada lope-lopenya gitu. Terus ini kalau bagi resep awet muda ya udah tak kasih tahu tadi, intinya bahagia ya Mas. Ya. Intinya bahagia, selalu berpikir positif gitu, olahraga sebisa mungkin, walaupun mungkin waktunya cuma 5-10 menit, usahakan bergerak gitu, terus selalu tersenyum itu. Jadi kalau cantik relatif Mbak gitu, penilaian orang tuh masing-masing gitu. Kalau cantik tuh relatif, yang penting kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita gitu. Kalau soal glowing gampang Mbak, minta sama suami HP yang bagus. Yang kamera depannya itu bagus ya toh, terus dikasih lampu sedikit, nah itu bisa jadi glowing. Menghemat skincare. Itu kamera tipu daya. Itu ya Mbak ya. Nah ini Mas, sebelum selesai tadi aku dapat WA dari Mas Sukat dari Kediri, nitip pesan buat Pak Alek ya Mbak Dia. Kalau ingin menolong Mas Iqbal dan Mas Gagah, cukuplah dengan pelimpahan jasa buat mereka dengan berbuat baik atas nama keduanya. Misal memberi makan anak yatim, memberi beras atau uang pada janda-janda miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Niscaya akan bisa menolong keduanya terbebas dari penderitaan. Pak Alek orang yang sudah mempunyai kebijaksanaan, saya yakin untuk dipertimbangkan kembali misi mencari kembali keduanya. Yang jelas ini sebuah kemustahilan. Saya lebih yakin Mas Iqbal dan Mas Gagah akan lebih tertolong dari penderitaan dengan setiap saat, setiap waktu bisa berbuat baik atas nama mereka. Semoga semua makhluk berbahagia. Nambah nuwun Mbak Dia. Amin. Terima kasih untuk doanya. Jadi kalau melakukan perbuatan baik atas nama mereka secara tidak langsung sebenarnya ya, ini karena Mas Sukat bertanya ya. Jadi secara tidak langsung konten YouTube ini pun itu sudah kita niatkan untuk itu. Jadi kami tidak bisa mengambil apapun karena memang hasilnya juga sedikit. Tapi hasil yang sedikit itu kita pakai untuk meringankan biaya anak-anak yang sedang berlatih bela diri. Karena apa? Karena dibutuhkan biaya yang cukup besar, di mana organisasi pemerintah dalam hal ini KONI itu tidak bisa mengcover ini. Jadi sistem keolahragaan di Indonesia itu kan orang harus berjuang menuju prestasinya. Setelah berprestasi maka negara lewat organisasi-organisasi yang mereka punyai, kalau olahraga berarti KONI, baru akan memperhatikan. Tidak ada misalnya beasiswa diberikan pada anak yang mau belajar memanah, tidak. Tapi kalau dia sudah ahli memanah, ahli panjat tebing, maka baru diperhatikan. Persoalannya adalah untuk menjadi juara, berapa biaya yang dibutuhkan, gitu. Itu cukup besar. Nah ini yang kita bantu dengan cara YouTube ini. Ini bukan, sampai saat ini belum bisa sampai mereka free. Tapi arahnya ke sana.
Jadi kita baru bisa mengurangi, kalau tidak salah seperempat biaya. Tapi kalau ini terus aja, maka tidak tertutup kemungkinan kelak kita juga bisa memberi beasiswa pada mereka sebelum mereka mendapatkan dari pemerintah, gitu kan ya. Tuh, nah, konten ini sebagian besar berisi tentang kedua teman itu. Nah, otomatis ketika meniatkan itu ya tidak lepas dari dua teman yang Anda sebutkan tadi. Itu yang mengenai perbuatan baik atas nama mereka ya. Kemudian soal pencarian, gini Mas, kadang-kadang kita terpaksa melakukan sesuatu yang bahkan kita anggap itu sebagai sebuah kekonyolan, gitu. Kadang-kadang begitu. Bentar. Ambil contoh diri saya sendiri ya. Ketika Gagah ragu untuk turun, dia bilang seharusnya kita mati bertiga. Nanti kalau saya nggak bisa mendapatkan jalan, saya pulang lagi dan kita mati bertiga. Jawaban saya konyol waktu itu. Oke. Gitu. Oke. Karena apa? Karena saya butuh menguatkan dia. Nah, andai kata begini, saudara atau sahabat saya sedang berperang pada saya, berperang dengan saya, dan dia luka parah, kena luka tembak. Lalu dia bertanya, kondisiku bagaimana? Kira-kira aku bisa bertahan hidup apa tidak? Saya akan bilang, kamu baik-baik saja. Begitu. Kadang-kadang kita melakukan sebuah perbuatan yang konyol demi hasil tertentu. Jadi kalau saya kuatkan si Gagah dengan mengatakan, iya, tujuan saya supaya dia berani minta tolong. Karena apa? Kalau dia berada di situ, keyakinan saya dan Iqbal itu akan lebih berat lagi dia. Sama kalau saya pergi berperang, teman luka tembak, kemudian dia tahu bahwa dia akan segera meninggal, dia bisa teriak-teriak nanti, aduh aku itu belum ini, kan kacau nanti. Nah, lebih baik saya tentramkan dia meskipun itu bohong, tapi ini membuat dia lebih siap, gitu. Nah, tentang pencarian ini saya hampir 100% yakin tidak akan menemukan apapun. Tapi ini bukan berarti saya tidak mencoba, beda sekali, gitu, beda sekali. Kalau saya tidak mencoba, saya menyerah. Tapi kalau saya tetap berusaha, minimal pada Tuhan saya tunjukin, ini Tuhan, aku tetap berusaha. Adapun hasilnya monggo. Kalau Tuhan berkenan memberikan kejelasan, ya saya akan terima dengan senang hati. Kalau tidak, ya minimal saya sudah berusaha. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini sebuah ikhtiar, bukan lagi semacam protes pada Tuhan. Kalau awal-awal ya saya protes pada Tuhan, tapi sekarang ini sudah enggak. Saya cuma menjalani tanggung jawab moral sebagai satu-satunya survivor. Saya tidak ingin diri saya sendiri, diri saya loh ya, bukan orang lain, diri saya menuduh bahwa aku ongkang-ongkang ketika teman-teman itu belum jelas, gitu. Ya demikian lor Q&A kali ini. Nah, untuk berikutnya kita stop dulu Q&A-nya karena Mas Alek biar konsentrasi untuk menceritakan kembali kisah beliau di Complete Story. Jadi yang kebelet pengen bertanya ditahan dulu, nanti kalau ada Q&A lagi silahkan nanti ditulis pertanyaannya di kolom komentar gitu. Terima kasih atas dukungannya, atas antusiasnya, itu yang menguatkan Mas Alek ya Mas.
Ya, ini banyak membantu. Jadi jujur saja sama teman-teman, ini tidak usah sungkan bertanya, karena dengan digali pertanyaan itu kan apa, beban-beban yang nggak kerasa itu, jadi ada yang jauh itu bisa terlepas, gitu, bisa teraktualisasi, ya. Karena apa? Karena banyak beberapa pertanyaan kan malah tidak saya duga. Iya. Dimana kalau tidak ditanyakan mungkin malah saya nggak cerita, gitu. Kemarin apa itu ada ya yang gitu. Gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah menonton Diah Tomblok Channel. Selalu dukung channel ini supaya anak-anak didik kami juga bisa lebih semangat latihannya dan bisa mencapai prestasi yang tinggi gitu. Terima kasih sekali lagi. Salam lestari.